Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Sebagai orang percaya, kita sering mendengar kata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kita semua mengerti arti kata itu. Tetapi sebenarnya, apa yang dimaksud? Selama ini ada banyak orang yang pengertiannya kurang tepat. Sehingga hidupnya tidak maksimal untuk Tuhan. Sehingga hidup meleset dari kehendak Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu, pagi ini kita akan belajar dengan benar bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu benar. Kita tahu bahwa Tuhan Allah memiliki kedaulatan yang mutlak, tidak terbatas. Kita tahu sekali hal itu. Tidak terbatas kekuasaannya, kedaulatannya. Tapi apakah benar demikian? Kalau Bapak Ibu saya tanya apakah Tuhan tidak ada batasnya? Jawabnya sebagian besar akan amin, tidak ada batas. Begitu ya? Coba saya mau tanya, apakah Tuhan bisa menciptakan apapun? Bisa? Apakah Tuhan bisa menciptakan suatu benda, batu misalnya, yang membesar otomatis? Bisa nggak? Bisa. Membesar terus? Bisa? Sampai suatu saat, saking besarnya Tuhan sendiri tidak bisa mengangkatnya. Bisa? Mulai tidak menjawab. Ya. Oke. Apakah Tuhan bisa menciptakan makhluk yang lebih berkuasa dari dirinya? Katanya tak terbatas. Katanya bisa. Buktinya? Ya enggak. Jadi perlu dimengerti apa yang dimaksud tidak terbatas, tidak mustahil itu apa maksudnya. Jadi jangan sembarangan. Makanya Bapak Ibu saya sering berkata bahwa kalau saudara mendengar khotbah, jangan apa saja diaminkan. Meskipun itu dari ayat Alkitab yang dicomot. Ya. Jangan diaminkan. Kalau memang itu tidak perlu diaminkan. Kalau benar baru diaminkan. Ternyata Tuhan ada batasnya. Gak tahu ada orang yang pernah bicara begini apa enggak? Ternyata Tuhan ada batasnya. Apakah Tuhan bisa berbohong? Ada kan batasnya? Ternyata Tuhan tidak bisa berbohong. Apakah Tuhan bisa jahat? Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi ada batasnya sebenarnya. Apa batasnya? Tuhan tidak dibatasi oleh apapun di luar dirinya. Batasnya adalah dirinya sendiri, yaitu kehendaknya. Kalau ia tidak berkehendak, tidak bakalan dilakukan. Apakah Tuhan bisa jahat? Itu bukan kehendak Tuhan. Jadi bukan soal bisa atau tidak bisa. Tidak bakalan dilakukannya. Mengerti maksud saya ya? Apakah Tuhan bisa menciptakan makhluk yang melebihi dirinya? Itu bukan kehendak Tuhan. Nah, intinya itu ada di kehendak Tuhan. Kita harus mengerti kehendak Tuhan. Sehingga hidup kita seturut kehendaknya. Kalau orang yang hidupnya tidak seturut kehendak Tuhan, bisa dipastikan yang menjadi masalah bagi dunia ini. Ada orang yang berpikir bahwa dirinya paling benar. Orang lain kafir. Kalau kafir itu boleh dibunuh. Wah, jadi setan dia. Karena dia tidak mengerti kehendak Tuhan. Nggak mungkin Tuhan memerintahkan kita membunuh orang lain itu. Benci saja dianggap seorang pembunuh. Ada amin nggak ini? Itulah luar biasanya kebenaran. Orang boleh koar-koar, kitab ini benar, kitab itu benar. Alkitab tidak perlu membela dirinya sendiri. Kebenaran itu jelas berpihak pada siapa? Berpihak pada Tuhan. Artinya juga berpihak pada kemanusiaan.
Kalau sama manusia sesamanya aja jahat, udah nggak usah ngomong kitab suci. Jangan bodoh jadi orang. Manusia jadi manusia sekali aja tidak mengerti, tidak punya nurani, tidak punya logika, tapi sombongnya minta ampun. Waduh, ini bahaya ini. Banyak orang terperosok dalam jebakan iblis. Iblis membuat jebakan berbagai macam. Ada yang lewat agama, ada yang lewat kemanusiaan, seolah-olah kemanusiaan. Ada yang lewat kejahatan. Ada yang lewat mistik, perdukunan, setan-setan. Itu semua produk iblis. Selama manusia tidak menyembah Tuhan yang benar, itu pasti produknya iblis. Meskipun dia dijadikan orang baik. Aku baik kok, gak mengganggu orang. Aku suka bertapa. Ya, tapi kau gak kenal Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan itu orang yang jahat. Tidak tahu diri. Diciptakan, tidak mau belajar mengenal penciptanya. Pakai pikiran sendiri. Merasa pinter, padahal tidak ada apa-apanya. Ada orang yang bertanya sama saya suatu hal. Saya jawab begini, oh salah Pak, ini itu. Loh Bapak tahu salah dari mana? Oh pokoknya salah. Loh Bapak sekolah teologi? Enggak. Loh capek deh. Kok nggak belajar Alkitab nyalain orang? Ini loh, yang membuat manusia nggak bisa belajar itu ini, kesombongan dirinya. Nggak bercermin pada diri sendiri. Saya tidak mengatakan saya paling tahu, enggak. Tapi kita harus tahu dasarnya di Alkitab. Amin. Kalau kita bicara kebenaran, kita bicara bukti. Bukan menurut saya, menurut itu. Itu dia doktor teologi Pak. Omong kosong. Gelar di dunia ini nothing. Kebenaran sesuai dengan fakta. Dihafal itu. Kebenaran itu sesuai fakta. Jadi nggak usah bicara teori. Faktanya bagaimana? Itu salah satu natur kebenaran yang tidak bisa ditolak. Kalau orang tidak setuju bahwa kebenaran sesuai fakta, nggak usah didiskusikan. Percuma. Lah ngomong sama orang begitu untuk apa juga? Iya kan? Nah, makanya apa yang sebenarnya membatasi Tuhan? Kehendaknya sendiri. Kalau ia tidak berkehendak, nggak jadi. Tapi kalau ia berkehendak, jadi. Itu kuncinya di situ. Makanya firman Tuhan mengajar kita, orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal kehendaknya, dia binasa. Dia binasa. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa. Mengapa? Karena tidak mengenal Allah. Kenapa tidak mengenal Allah? Alkitab berkata firman Tuhan, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Manusia yang menolak. Tuhan sudah menyatakan diri, manusia menolak. Akibatnya apa? Maka aku menolak kamu dan seluruh keturunanmu. Karena kamu menolak aku. Tuhan itu tidak pernah menolak manusia. Tapi kalau manusia menolak, Tuhan tolak. Memangnya murahan apa? Memangnya Tuhan ngemis-ngemis supaya manusia percaya? Tidak. Kau nggak percaya terserah. Tapi binasa. Tapi kehendak Tuhan adalah tidak seorang pun binasa. Tuhan itu sangat mengasihi manusia. Manusianya yang tidak tahu diri. Dikasihi malah melawan, malah memfitnah. Diberi kesempatan, nggak mau bertobat. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa di sini? Nggak ada, semua pernah buat salah. Beda-beda aja salahnya. Masalahnya bukan itu, mau bertobat atau tidak. Kalau nggak mau, Yesus, Tuhan berkata begini. Hari itu saudara. Hari itu orang Farisi dan ahli Taurat, itu kan pakai jubah agama tuh. Dia seorang yang rohaniwan. Dia hafal Taurat dalam bahasa Ibrani asli. Hafal. Dia berdoa teratur. Di zamannya Daniel, 3 kali sehari ada jamnya. Ada yang 7 kali sehari. Ada jam-jamnya saudara, jam doa. Ada. Dan mereka kalau berdoa itu luar biasa. Luar biasa.
Nah itulah yang dikritik oleh Tuhan Yesus. Bukan orang yang memanggil Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga. Karena mereka itu suka manggil Tuhan. Tuhan dalam bahasa Ibrani-nya Adonai. Adonai gitu. Begitu doanya orang Farisi itu. Di perempatan jalan. Kenceng-kenceng biar orang tahu ini loh, aku rohani nih. Mereka buat patam di sini, tali sembahyang. Gede banget. Sama Tuhan Yesus. Untuk apa kau gede-gedein itu? Untuk apa kau bawa kitab suci kemana-mana? Komat kamit mukanya. Kayak orang aneh gitu. Makanya Tuhan berkata begini, kamu itu seperti kuburan. Luarnya kamu labur putih, cat putih. Dalamnya tulang belulang. Waduh, Tuhan kalau bicara itu menusuk sekali loh. Supaya apa? Bukan untuk menyakiti kita. Supaya kita itu jangan sombong, supaya kita itu berubah. Amin ya. Kalau kita nggak mau berubah, untuk apa kita ke gereja dari kecil sampai gede begini? Sampai usia lanjut. Untuk apa ke gereja? Kalau nggak mau berubah, kalau nggak mau belajar, kalau nggak mau belajar hidup benar. Nggak ada gunanya kok teriak-teriak, Tuhan Allah Maha Besar. Memangnya Tuhan di surga lihat begini, oh dia capek loh teriak-teriak, seneng aku. Kau pikir Tuhan seperti apa? Kau pikir Tuhan bisa kau kelabui dengan doamu yang kenceng-kenceng itu? Orang Yahudi begitu tuh. Orang lain saya nggak tahu. Itu saya bicara orang Yahudi, orang yang suka mengkafir-kafirkan orang itu. Orang Yahudi itu. Zaman dulu, sekarang udah enggak. Ya. Zamannya Tuhan Yesus tuh. Kita semua itu kafir, saudara. Di matanya orang Yahudi. Goyim. Lebih baik jadi orang kafir. Tapi percaya Tuhan Yesus. Ada amin? Tapi diampuni. Daripada orang Farisi, kiai Yahudi, menolak Tuhan Yesus, bahkan membunuhnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tapi milik kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ditolak loh Tuhan Yesus. Tetapi barang siapa menerimanya, diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 itu. Kuasa di situ artinya hak istimewa. Dalam teks asli dipakai exousia. Orang yang menerima Tuhan Yesus diberi hak istimewa. Yang nggak menerima nggak diberi hak istimewa. Apa itu hak istimewa? Dosanya diampuni yang pertama, di kayu salib. Yang kedua apa? Roh Kudus dimateraikan dalam diri setiap kita. Itu tanda bahwa kita milik Tuhan. Dan segala implikasinya, kalau Roh Kudus di dalam diri kita, jangan takut apapun, ada Roh Allah. Roh Kudus di dalam dirinya, lewat kuburan takut. Waduh, ada banyak yang meleset begitu kan? Yang ketiga apa? Firman-Nya, Alkitab. Dikasih Alkitab nggak mau belajar, males. Tapi bilangnya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Itu jadi mustahil bagimu. Tuhan sudah lakukan bagiannya. Sehingga manusia macam apapun, dosanya macam apapun, karakternya macam apapun, kalau ia mau merendahkan diri, mengosongkan diri, berubah. Meskipun dosamu merah, kirmisi akan jadi putih. Kalau kau punya biji iman sebiji sesawi akan menjadi besar itu nantinya. Artinya kosongkan dirimu, rendahkan dirimu. Jangan mentang-mentang aku sudah doktor Pak, aku pengacara terkenal, aku dokter terkenal, spesialis. Sebentar lagi kau mati, percuma kita semua mati juga. Mau cari apa sih hidup ini? Ya, kalau nggak cari kebenaran. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi dalam hal apa? Untuk apa? Dampaknya apa dalam diri kita? Amin ya. Jadi bukan orang yang memanggil Tuhan namanya benar lalu masuk surga. Kan ada orang yang yakin tuh kalau panggil Yahweh langsung masuk surga. Gampang bener. Itu harus saya bahas terpisah itu soal nama Yahweh itu. Saya mau tulis bukunya itu. Yahweh atau Yehova.
Yang benar. Bukan dua-duanya. Nanti saya tulis. Bukti yang penting. Ya. Lagi pula kalau kau panggil Yahweh masuk surga. Tuhan berkata begini, bukan orang yang memanggil Yahweh yang masuk kerajaan surga. Ada lagi yang sombong pakai Yehova. Bukan orang yang memanggil Yehova yang masuk kerajaan surga. Lalu yang apa? Yang melakukan kehendakku, kehendak Bapa di surga. Amin ya. Jadi Bapak Ibu, jam doanya 10 jam sehari juga percuma. Kalau tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Kan model doa itu dianggap mujarab sekarang ini. Ada orang bisnis sewa pendoa. Di ruangan tertentu berdoa 24 jam. Supaya apa? Tokonya laris. Coba, betapa nggak ngertinya orang-orang itu. Ke gereja dia pikir ke dukun. Apa bedanya ke dukun sama ke gereja kalau begitu? Apa bedanya Tuhan dan dewa-dewa itu? Kan disamain tuh artinya. Ada khusus doa supaya laris. Aduh, ini. Jadi kita mesti ngerti ketika kita berkata tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kita harus dengan pengertian yang benar, dengan beban yang benar. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Ajaiblah kasih-Mu. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Besarlah kuasa-Mu. Tidak ada yang mustahil, saudara. Tapi kalimat itu jangan dipakai sembarangan. Banyak orang begini loh. Tiada yang mustahil bagi Tuhan, penyakitku pasti sembuh. Ya, cuman itu tok. Kankerku pasti sembuh. Sakit gigiku pasti sembuh. Jadi tiada yang mustahil bagi Tuhan itu cuma penyembuhan aja, seolah-olah. Sembuh secara fisik. Tiada yang mustahil, bisnisku pasti omsetnya naik nih Tuhan. Tuhan diarahkan untuk keinginan manusia. Tidak salah, tidak terlalu salah bagi orang Kristen yang masih baru. Bahwa ikut Tuhan tuh enak loh, tokoku laris. Jodoh jadi enteng. Sakit apapun sembuh. Itu kalau orang Kristen baru boleh. Tapi kalau Kristen sudah lama, berubah dong saudara. Makin dewasa. Kita melihat di sekeliling kita faktanya pendeta pun mati kena COVID. Bagaimana itu? Apa Tuhan yang salah? Bukan, kau yang gak ngerti maksudku, kata Tuhan. Tuhan bisa sembuhkan? Bisa. Tapi tidak bisa dipaksa manusia. Apalagi direkayasa. Tuhan bisa buat ini, bisa buat itu? Bisa. Tapi apakah Tuhan berkehendak? Lah kalau seorang hamba Tuhan mati kena COVID, apakah itu karena dia berdosa? Bukan. Karena Tuhan berkehendak memanggil dia pulang ke surga. Amin gak ini? Itu yang mesti mengerti, kuncinya mesti dibuka. Banyak orang itu terkunci. Yes, tiada yang mustahil. Penyakit apa saja pasti sembuh, saudara. Amini. Gitu. Katakan sembuh. Itu. Banyak kan model begitu. Rebah. Hari ini dia ngaku semuanya itu bohong. Lagi pula kalau itu beneran ya, misalnya ya, sembuh total nih, fisik. Terus kamu masuk surga karena sembuh fisik. Kan enggak. Ada yang lebih penting. Tiada yang mustahil bagi Tuhan yang mana? Penyakit? Ya. Tapi itu sementara. Bukan itu yang dimaksud Tuhan. Yang dimaksud Tuhan itu, kamu itu loh ya.
Nanti kamu ke neraka. Kalau tidak berubah. Ada seorang istri yang berkata, nggak mungkin Pak suamiku itu berubah. Nggak mungkin Pak. Jangankan aku yang ngomong. Tuhan Yesus yang ngomong nggak dianggap sama dia. Waduh, sakti sekali suamimu. Saking bandelnya. Makanya ya orang disuruh berubah itu mustahil tanda kutip. Manusia itu begitu itu loh cara berpikirnya. Apalagi kalau udah berumur, udah tua, udah kaya, gelarnya udah panjang. Waduh, lebih nggak bisa berubah lagi. Mustahil. Ya, itu loh. Kuncinya itu ada di diri sendiri. Kalau kuncinya dibuka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Mengapa jadi mustahil? Bukan Tuhan tidak berkuasa, kamu mengunci dirimu sendiri. Karena Tuhan tidak pernah merubah manusia secara instan, nggak pernah. Itu bukan kehendaknya. Bukan karena Tuhan tidak bisa. Pernah nggak Tuhan merubah begini? Ada orang dirubah sama Tuhan, pring jadi kucing. Bisa nggak tapi? Pernah nggak terjadi? Kenapa? Karena Tuhan tidak berkehendak. Memangnya Tuhan pribadi yang aneh apa? Jadi kucing. Sama ketika ada orang jahat gitu ya. Pernah nggak Tuhan begini? Ting, jadi orang baik. Tanpa dia sadar. Terus masuk surga. Nggak pernah, Tuhan tidak pernah memaksa. Tapi setan juga tidak boleh memaksa. Orang dibuat jahat sama setan. Nggak bisa. Manusia punya kehendak bebas. Dia mau bertobat atau tidak. Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Melainkan setiap orang berbalik dan bertobat. Maka dosanya diampuni. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Maju terus. Jadilah anak-anak Allah. Yang makin hari makin mengerti. Bukan tiada yang mustahil. Bisnisku pasti sukses. Aku pasti sehat. Kok jadi hal-hal yang fana yang difokuskan? Saudara sadar nggak selama ini saudara fokus pada hal-hal yang fana? Salah. Kalau tiada yang mustahil itu bukan hanya itu. Jangan bicara kita tidak percaya mujizat ya. Saya mengalami mujizat. Dari lumpuh langsung berdiri. Tapi bukan itu sementara, nanti saya mati lagi. Kalau tidak bertobat. Makanya saudara kalau ikuti firman yang benar, diarahkan ke kedewasaan rohani. Bukan yang model anak-anak itu. Ikut Tuhan kaya raya. Kalau pengen sesuatu gampang, klaim janjinya. Memangnya saudara kalau pakai nama Yesus, dalam nama Yesus pasti dikasih sama Tuhan. Tidak. Tuhan tidak bisa dipaksa pakai namanya. Jangan pakai nama Tuhan sembarangan. Bahkan orang yang sudah dewasa nggak akan begitu sifatnya. Orang yang sudah dewasa karakternya, biarlah kehendakmu yang jadi. Kan begitu. Kalau kita tahu bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan, artinya apa? Artinya kau jangan buat mustahil juga. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau memang Tuhan bisa rubah aku. Bukan. Tuhan nggak begitu cara kerjanya. Kamu mau nggak berikan dirimu untuk dibentuk. Supaya bisa berubah. Kalau tidak ya percuma. Makanya pengertian yang salah akan membuat seseorang tidak bisa berubah. Manusia itu nggak punya kehendak bebas. Manusia itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Sudah dipredestinasikan. Nanti si A akan jahat, masuk neraka, si B akan baik. Model begitu. Bagaimana orang mau hidup kudus? Oh udah ditentuin, kita nurut aja deh. Padahal hidup kudus itu harus diusahakan. Gak ada alasan. Gak bisa Pak, aku gak berbuat dosa. Dari sononya aku memang begini Pak. Dari sononya kau ke neraka memang. Makanya jangan dari sononya. Dari sininya aja. Dari mana? Dari Tuhan. Kalau dari Tuhan kita gak ke neraka. Jangan suka mengeraskan hati. Amin ya semua ya. Belajarlah yang benar saudara. Supaya kita gak sia-sia hidupnya. Puluhan tahun ke gereja diajarinya klaim janjinya. Kaya raya. Kau akan jadi sultan. Capek deh.
Udah gitu sampai tua nggak jadi sultan juga akhirnya. Malah ketipu sama investasi ini, investasi itu. Iya kan? Modus penipuan itu masuk ke dalam gereja juga itu. Kacau banget. Ya, ini mengerikan loh. Makanya ya harus berhati-hati. Jangan dengar firman yang nggak benar. Percuma. Kau buang waktu. Kalau buang waktu masih mending. Kau meracuni pikiranmu. Karena firman itu salah atau benar masuk kan ke pikiran. Mewarnai jiwa kita. Makanya jangan suka dengar yang enggak-enggak. Saya perhatikan ya, banyak sekali pengkhotbah itu enggak pakai ayat Alkitab. Dasarnya bukan Alkitab. Cuma gini, saudara kalau mau disukai orang ya mesti ramah gini-gini. Itu mah umum. Kayak motivator itu loh. Tapi laris. Heran. Jemaat tuh banyak yang enggak cerdas. Harus cerdas jadi anak Allah. Katakan amin. Harus cerdas, mengerti. Ini dari Tuhan bukan. Harus mengerti. Nanti kalau sudah cerdas baru lama-lama peka. Peka perasaannya, peka jiwanya, peka rohnya. Akhirnya peka rohnya. Kalau ketemu orang ya kita tahu something wrong nih orang ini. Padahal belum bicara pun kita tahu modelnya orang ini. Wah udah ketahuan nih. Hati-hati loh. Saudara hati-hati. Sama orang lain aja bisa dibaca, apalagi oleh Tuhan. Jadi percuma, orang ke gereja itu percuma kalau begini. Shalom bro. Di gereja shalom. Keluar dari gereja, keserempet dikit, dia. Setan ngomongnya, bukan shalom. Ini bagaimana ya? Ya, hari ini pasti banyak yang kena nih. Suami-suami udah berhenti, jangan kasar sama istrimu ya. Bertobat, istri-istri jangan cerewet sama suamimu. Satu kasar, satu cerewet, jadi deh. Jadi sandiwara. Kacau balau dunia ini. Makanya belajarlah kebenaran ya. Di Alkitab banyak sekali istilah tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Banyak. Contohnya, Kejadian 18 ayat 14. Dikatakan tidak ada yang mustahil. Kenapa? Perhatikan konteksnya. Sarah umurnya sudah 90 tahun. Sudah mati pucuk. Sudah berhenti mens. Artinya sudah tidak produktif rahimnya. Bahkan sudah nenek-nenek 90 tahun. Dia tertawa ketika dikasih tahu, "Beb, hamil." Nenek-nenek hamil, dia ketawa saudara. Tiada yang mustahil bagi Allah. Akhirnya hamil, benar kan? Nah, itu teks Alkitab. Oh rupanya memang ajaib pekerjaan Tuhan. Betul, tapi itu belum tentu menyelamatkan loh. Ini cuman hal-hal ajaib soal fisik. Jadi jangan fokus pada hal yang fisik. Itu loh yang kita tekankan berkali-kali itu. Jangan fokus pada yang fisik. Kesembuhan fisik, kesembuhan ini, tapi jiwanya sakit. Tapi karakternya buruk. Percuma sehat, tapi buruk karakternya. Jahat sama sesama. Waduh. Ya. Dan lain-lain. Tuhan itu ajaib. Di Yeremia 32 ayat 17, Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Bayangin, langit dan bumi. Itu luar biasa itu, langit dan bumi itu. Tidak ada yang mustahil. Coba ilmuwan siapa yang bisa menjelaskan bagaimana menciptakan langit dan bumi? Gak bisa sampai hari ini. Cuma bisa berteori, Big Bang teori, ini, itu, macam-macam. Tapi itu kan teori. Faktanya, gak ada yang tahu bagaimana diciptakan semua ini. Gak usah jauh-jauh ke langit deh. Lihatlah diri kita sendiri, ke dalam sel. Di sel itu kayak antariksa juga. Ada elektron muter-muter, ada proton, ada inti. Inti ternyata didalamin lagi, ada lagi dunia kayak dunia gitu. Tak terbatas, bagaimana bisa menciptakan begitu? Tidak ada yang mustahil baginya. Amin ya. Makanya kalau roh Allah tinggal dalam diri kita, pribadi yang sama, tidak ada yang mustahil baginya. Cuman kehendak Tuhan adalah tidak mau memaksa kita. Manusia dijadikan manusia yang hidup seturut segambar seperti Allah. Apa maksudnya? Punya kehendak.
Sehingga manusia harus bertanggung jawab atas anugerahnya itu, dikasih kehendak. Saudara merasa itu anugerah nggak kalau kita punya kehendak bebas? Apa saudara maunya gini? Kita seperti robot, nggak punya kehendak bebas. Itu anugerah supaya jadi anak-anak Allah. Anak Allah itu punya kehendak bebas, tapi kehendak bebasnya digunakan untuk Tuhan. Kalau anak setan diberi kehendak bebas, digunakan untuk kesenangan diri sendiri. Atau bahkan untuk setan. Ini ya, seharusnya kebenaran itu dimulai dari kecil. Banyak orang sudah terlambat taunya. Sudah berusia baru mendengar kebenaran. Nggak apa-apa, better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak. Jangan sampai sisa waktu yang sebentar aja disia-siakan lagi. Dulu salah ya sudah, ke depan jangan salah lagi. Ada banyak sekali ayat-ayat di Alkitab yang tiada yang mustahil bagi Tuhan. Misalnya Maria. Maria mengandung padahal tidak berhubungan dengan Yusuf. Mustahil, tapi terjadi. Tiada yang mustahil. Misalnya orang mati kok bisa bangkit. Kan mustahil itu, tapi terjadi. Nah, tapi ada kemustahilan yang oleh karenanya Tuhan harus turun ke bumi. Mengosongkan diri menjadi manusia, lalu mati di kayu salib. Itu proyek kemustahilan itu. Supaya manusia yang mustahil berubah itu berubah. Barang siapa menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Itulah kemustahilan yang Tuhan mau kerjakan dalam diri kita. Yang melibatkan kita. Bukan kita dirubah, ting, dah mulai besok dia beriman. Enggak. Yuk mengasihi Tuhan tidak? Kalau mengasihi, belajar. Belajar firman. Jangan berkhotbah jadi penginjil gak tahu apa-apa. Nanti kau membohongi orang nanti. Bersaksi. Bersaksi itu yang benar. Banyak kesaksian yang tidak memberkati sama sekali. Saya kemarin batuk, Pak. Hari ini sembuh. Tuhan kita luar biasa. Terus besoknya batuk lagi. Aduh, Pak. Besok saya batuk lagi. Kenapa? Aku lupa kasih persepuluhan, Pak. Muter-muter gak karuan pikirannya. Padahal gak ada hubungan. Memangnya Tuhan preman apa? Gak kasih persepuluhan dibuat batuk lagi. Gak ngasih lagi dimatiin sama Tuhan. Buat apa? Tuhan gak butuh uang, saudara. Tuhan itu berkehendak setiap kita berubah. Hidup kita cuma satu kali. Sisa umur kita cuma berapa lama lagi. Kita berubah sekarang. Pandangin sekelilingmu. Suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tua. Nggak selamanya kita ketemu. Entah siapa yang lebih dulu pulang. Mumpung ketemu. Jangankan saudara, keluarga. Orang lain aja kalau saya lihat gitu ya. Duh Pak Firman, kita masih bisa ketemu. Itu bersyukur loh kita. Iya, meskipun saya lihat wajah baru misalnya. Belum kenal nih, tapi saya bersyukur loh. Senang gitu lihatnya. Belajar Bapak Ibu, belajar memiliki pikiran dan perasaan Tuhan. Supaya hidup kita ini, di sisa umur hidup kita ini menjadi berkat. Itu loh maksudnya. Amin ya semuanya ya. Banyak orang tidak mengerti, mereka pikir mujizat itu Tuhan yang kerjakan sepihak. Sesuatu yang tidak mungkin itu. Kalau yang fisik tadi, iya. Hanya Tuhan yang kerjakan, kita nggak ikut apa-apa. Kalau langit dan bumi diciptakan, itu Tuhan. Kita nggak ikut apa-apa sama sekali. Ada banyak sekali yang Tuhan kerjakan, yang kita tidak ikut apa-apa. Benar itu. Tapi ada pekerjaan Tuhan yang kita dilibatkan di dalamnya. Itulah sebabnya Alkitab kita disebut perjanjian. Perjanjian lama, perjanjian baru. Apa itu? Allah yang tiada mustahil baginya itu membuat perjanjian dengan kita semua. Dua pihak. Bagian Tuhan adalah menyediakan anugerah keselamatan. Bagian manusia adalah yang dikehendaki Tuhan apa tadi? Melainkan, berbalik dan bertobat. Supaya menjadi anak-anak Allah. Bagian siapa itu? Bagian Tuhan dan bagian kita.
Roh Kudus ditaruh dalam diri kita supaya setiap kita memberikan diri untuk dipimpin Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Sehingga kita menjadi man of God. Manusia-manusia Allah. Bukan man of religion. Manusia-manusia beragama. Agamawi banget. Kalau mau lawan setan, sebentar aku cari ayatnya. Yohanes pasal berapa itu yang setan takut? Bukan. Setan takut dengan roh yang ada dalam diri kita. Amin ya. Jangan takut apapun saudara mulai sekarang. Jangan takut. Takutlah satu hal saja. Takut berbuat dosa. Takutlah kalau kita tidak hidup seturut kehendak Tuhan. Takutlah kalau pikiranmu itu salah selama ini mikirnya. Gak ngerti kebenaran Alkitab. Diajari salah. Kamu harus takut, kamu buang waktu puluhan tahun. Mulai sekarang belajar yang benar. Ya, kalau enggak rugi sendiri. Banyak orang enggak mau ya, yang rugi bukan gereja, yang rugi masing-masing. Setiap kita itu sudah jadi anak Allah secara statusnya. De jure. Karena sudah ditebus. Tapi faktanya bagaimana? De factonya. Itulah yang kita harus usahakan. Aku mau belajar firman yang benar. Yang lain aku nggak mau dengar lagi. Aku mau berubah melakukannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau ingatkan ya, sejak pandemi, kita berusaha menyediakan kebenaran lewat online juga. Bapak Ibu semua yang mendengar khotbah ini, kalau saudara diberkati, saudara belajarlah yang benar. Kita sudah sediakan di channel truth.id, di channel GSKI di channel pribadi saya, Wiknyo Tanto. Di situ ada online Bible study. Itu seri dari kitab Kejadian sampai terus berjalan. Bisa diikuti seperti kuliah. Saya sarankan setiap Bapak Ibu, setiap hari dengarkan satu sesi. Dari kitab Kejadian, urut saja, nggak usah ngebut. Nggak perlu ngebut, pelan-pelan aja, tapi harus mengerti. Nanti setelah kitab Kejadian selesai, lanjutkan lagi. Tapi kalau Bapak Ibu merasa tidak diberkati, jangan lanjutkan lagi. Ini sesat nih, nggak usah dilanjutkan. Tapi kalau diberkati, terus. Sampai selesai. Yang untung siapa? Gereja. Kita nggak dapat apa-apa. Kita berusaha menyediakan semuanya. Supaya banyak orang selamat. Minimal dari cara berpikirnya yang salah itu. Amin ya. Iya loh, kalau nggak rugi sendiri loh. Hidup, harta nggak bisa nolong, saudara. Jangankan dari surga neraka, dari penyakit biasa aja nggak bisa. Saudara tahu nggak banyak orang kaya juga mati juga tuh? Iya, semua manusia mati. Artinya apa? Nggak bisa ditolong dengan uang. Jadi jangan merasa aman kalau uangnya banyak. Ah, nanti aku bisa bayar mat yang lebih halus. Ibu boleh makan apa sajalah mulai sekarang. Nggak usah diet bu, cepetan makan apa aja gitu. Maksud dokter apa? Lah penyakit saya gimana? Iya bu, nggak usah nanya-nanya lah, makan aja apa aja. Kalau kita dikit udah ngerti itu. Tapi saudara ya, saya cuma mau ingatkan. Kalau seandainya dokter berkata begitu, jangan takut. Cepat-cepat siapkan diri. Ya. Kalau Tuhan tidak berkehendak saudara mati karena penyakit, tidak bakalan mati, percaya deh. Tapi kalau Tuhan mau panggil kita pulang, aku mau Tuhan. Begitu. Ada amin ya semua ya? Saya senang loh kalau kita ngomong kematian terus banyak orang ngomong amin gitu. Jarang soalnya. Saya pernah loh khotbah itu ya. Amin saudara, kita bakal mati semua. Gak ada yang amin satupun. Rupanya semua gak pengen mati. Padahal pengen gak pengen pasti mati kau. Aduh, ya. Oke, jadi ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Sudah dilakukan belum bagian kita? Tuhan sudah ampuni kita. Bagian kita apa? Kita sudah ampuni diri kita sendiri enggak? Apa kita trauma dengan masa lalu? Tuhan sudah ampuni kita. Apakah kita mengampuni sesama? Jangan kita diampuni tapi enggak mengampuni sesama loh. Tuhan berikan Roh Kudus. Masih takut enggak dengan hal-hal
di dunia ini. Takut miskin, takut gondoruo. Ada roh Allah dalam dirinya. Bagaimana ini? Buktikan. Itu dukun-dukun dan sebagainya itu nggak mempan sama orang benar. Kenapa? Ada roh Allah. Dia tahu ada roh Allah. Firman Tuhan, udah belajar belum? Makanya online Bible study yang di channel kita itu, ikuti mulai kitab Kejadian. Saudara kalau ikut 4 kali, 5 kali udah nggak dapat apa-apa, jangan dilanjutkan, cari aja yang lebih baik. Hidup cuma sekali, jangan tergantung kita juga, ya kan? Fair aja. Tapi kalau diberkati, ayo belajar sama-sama. Saudara nggak bakalan ditodong perpuluhan. Nggak ada di sini begitu. Kok saudara mau kasih perpuluhan boleh, nggak dilarang. Nggak kasih juga tidak apa-apa, tapi kasih hatimu ke Tuhan. Amin ya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Nah, jadi kalau manusia bertobat, barulah tiada yang mustahil bagi Tuhan. Suamimu yang begitu keras itu, hatinya, pikirannya, kata-katanya kasar itu, bisa berubah kalau dia bertobat. Amin ya. Kau semua yang tegar tengkuk gitu, bisa menjadi lembut hatimu kalau kau bertobat. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Yang membuat mustahil adalah manusia itu sendiri. Yang egonya tinggi, yang pelit. Suruh jadi berkat sama Tuhan Yesus, pelitnya minta ampun. Tapi juga jangan boros. Itu uangnya Tuhan yang ada padamu itu. Harus dipakai pas, sesuai keinginan Tuhan. Amin ya. Kalau seluruh hidupmu untuk Tuhan itu bukan berarti semuanya untuk gereja, bukan. Apa saja yang kau lakukan, itu menyenangkan Tuhan atau tidak. Itu maksudnya. Kebenaran itu, tekanan utamanya adalah perubahan karakter. Dicatat baik-baik. Kalau karakter kita nggak berubah, apa yang kau dengar selama ini? Salah itu pasti. Atau karaktermu jadi aneh. Aku kalau mau pinter berdoa Pak. Wah ini aneh ini. Mau pinter tuh belajar. Aku mau pinter bahasa Inggris Pak. Aku doa 10 jam setiap hari. Mau pinter belajar. Aku mau diberkati belajar. Berdoa 10 jam sehari. Mau diberkati kerja. Aku mau ngerti Alkitab Pak. Berdoa minta Tuhan yang mengajar. Di depan matamu ada Alkitab, baca. Di internet banyak online khotbah kita. Dengar. Aneh-aneh loh manusia kalau agamawi itu. Ya, nanti dia aneh-aneh. Kok lawan setan bawa garam, saudara. Garam sama merica, ya. Terus bawa ayam sekalian. Bawa wajan, minyak, ya. Enak itu masak, udah ngapain. Ya, ada yang begitu ngajarnya pakai garam katanya. Ngawur banget. Biasa kedukun itu pasti. Pasti. Waduh, manusia jadi bodoh. Pembodohan massal itu. Lawan setan itu, lawan si iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Tapi kita harus hidup benar. Hidup kudus. Sebab kalau kita tidak hidup kudus, jangan coba-coba pakai nama Tuhan Yesus. Percuma. Tuhan tidak berkenan namanya dipakai oleh orang sembarangan. Amin ya. Hidup itu nggak usah, aku pengen Pak itu, nggak usah. Hidup sederhana saja. Hidup ini sebenarnya sederhana, yang membuat rumit itu manusianya sendiri. Aku kalau hidup mesti dapat ini Pak, mesti punya rumah yang ada kolam renangnya, mesti yang ini, mesti yang itu. Kau yang bikin standar sendiri, apa yang ada pada kita syukuri saja. Iya kan? Saudara bersyukur nggak kalau kita bisa nafas enak, bisa dengar firman begini? Itu berapa harganya? Tak terhitung. Jangan kalau itu cukup bagimu. Ya tapi aku klaim janji Tuhan. Kok ngotot sama Tuhan? Aneh-aneh saja ya. Jadi perubahan karakter, yaitu dulunya duniawi, sekarang menjadi surgawi. Dulunya pelit, sekarang bukan boros ya. Sekarang jadi nggak pelit. Dulunya ngomongnya kasar, sekarang jadi lembut.
Dulu bicara duniawi yang diomongin tuh tas mahal lah, inilah itulah. Sekarang jadi ngomongnya yang berarti, yang bermakna dalam hidup ini. Beda loh orang yang bermakna bicaranya itu beda. Banyak kan? Coba perhatikan teman-teman saudara. Ngomongnya itu yang nggak penting gitu. Oh di sana, di puncak ada sate enak loh. Ya masa makan siang aja mesti ke puncak? Ke puncak makan sepuasnya terus pulang lagi. Aduh. Betapa sia-sianya hidup dia. Buang waktu di jalan macet gak karuan. Iya kan? Sate mau di puncak, mau di sini sama aja. Ya, nggak usah aneh-aneh begitulah saudara. Ya, jangan fokus pada yang fisik. Fisik kita mau sembuh, puji Tuhan. Tidak sembuh, terserah Tuhan juga. Tapi yang penting jiwaku harus sembuh. Jangan sakit jiwa, saudara. Sakit jiwa itu orang yang pikiran dan perasaannya tidak sesuai yang Tuhan inginkan. Meleset, gak normal di mata Tuhan. Ya, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Itu bukan berarti gini, aku diam aja dibuat Tuhan pintar. Tiada yang mustahil baginya. Dibuat Tuhan tidak pelit. Dibuat Tuhan jadi anak Allah. Bukan itu artinya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Berikan dirimu. Dia penjunan kita. Kita adalah bejananya. Bejana yang dibentuk oleh sang penjunan. Kita harus sadar sesadar-sadarnya. Jangan berkata begini, semua terserah Tuhan, aku begini karena Tuhan juga. Bukan itu maksudnya. Berikan dirimu secara aktif, serahkan dirimu secara aktif, bukan pasif. Kita itu tanah liat. Tuhanlah penjunan kita. Ya, kalau kita sadar bahwa tugas kita adalah dibentuk oleh Tuhan, nurutlah dibentuk Tuhan. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku, selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku, selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan. Mantap saudara. Aku tanah liat, bentuk aku Tuhan. Maksudnya, Tuhan membentuk kita bejana yang indah dengan tangannya. Jangan sia-siakan hidupmu. Berubah mulai sekarang. Rubah pikiranmu itu yang dari dulu begitu-begitu terus itu. Merasa benar. Kalau menghadapi masalah, mencari pembenaran bukan mencari kebenaran. Ingat, kalau khusus untuk pelayan-pelayan Tuhan, saya bicara belajar melayani Tuhan. Korbankan dirimu untuk melayani. Mau salah nggak salah, kau pelayan Tuhan. Bapak Ibu, apa yang bisa saya bantu? Pelayan Tuhan tuh begitu. Pelayan Tuhan itu handphonenya on kalau ditelepon. Bukan kalau ada jemaat telepon ya. Coba bayangkan kalau jemaat telepon ke gembala gitu ya. Misalnya ke saya gitu. Teret, kring, kring. Lalu bunyinya gini. Tekan 1 jika bahasa Indonesia. Tekan 2 kalau mau bahasa Inggris. Tekan 3, tunggu dulu ya saudara, 5 menit. Ayo gimana? Loh ini gimana sih? Udah ditekan 1 nih. Saudara mau berbahasa Indonesia ya baiklah. Sekarang saudara mau apa lagi? Ngomong itu kepo banget gitu. Kan kayak begitu tuh kalau saya telepon. Ini nanya-nanya terus. Akhirnya putus. Akhirnya udah mau bener gitu ya. Terakhir tekan ini. Tulalit. Capek deh. Atau terakhir, maaf, officer sedang sibuk.
Udah dari tadi mencet, officer sedang sibuk katanya. Makanya jadi pelayan Tuhan itu harus siap sedia setiap saat. Kecuali saya lagi khotbah di telepon, ya nggak mungkin saya angkat dong. Atau lagi meeting atau lagi apa. Tapi tetap on. Bisa WA harus dibalas. Jadilah pelayan-pelayan Tuhan yang benar. Setiap pelayan di sini juga, saya kasih ilustrasi seorang pramugari. Pramugari itu emang kenal sama kita? Nggak kenal kan? Mari Pak, saya antarkan ke tempat duduk. Udah sampai tempat duduk, mau minum apa Pak? Kalau kita bawa anak kecil, diambilin balon, mainan atau apa gitu. Luar biasa ya. Coba gereja ada yang begitu ya. Jemaat datang, Bapak mau minum apa? Jus duren. Loh. Kalau itu bukan, kalau itu restoran, saudara. Tapi maksudnya melayani itu dengan sepenuh hati. Itu maksudnya ya. Jadi mulai sekarang ingat posisi kita itu jangan pasif. Kalau tiada yang mustahil bagi Tuhan, jangan kau yang membuatnya mustahil. Tuhan menghendaki agar kita semua berbalik dan bertobat. Itu maksudnya. Tuhan menghendaki loh, bukan Tuhan memaksa kita berbalik dan bertobat. Gak ada itu. Terserah kita masing-masing mau bertobat atau tidak. Mau belajar benar atau tidak. Itu maksudnya. Jadi tiada yang mustahil bagi Tuhan. Menyembuhkan penyakit kanker, betul. Tapi tidak selalu. Tergantung kehendak Tuhan. Gak bisa dipaksa. Lagi pula kalau orang sembuh dari penyakit fisik, kesembuhan ilahi dan sebagainya, itu tidak menyelamatkan, itu hanya menyembuhkan. Yang tiada yang mustahil bagi Tuhan itu yang lebih penting adalah mengubah manusia. Yang dulunya manusia jahat ini. Yang dulunya egois banget ini. Yang dulunya gak takut Tuhan ini. Berubah. Waduh, dia sekarang berubah loh. Dia sekarang kok bener ya ngomongnya ya. Sekarang aku kalau deket dia ya, dulu kalau deket dia itu sakit kupingku. Ngomong tuh gak enak banget. Tapi sekarang kalau aku deket dia tuh kayak dengar dingin gitu, enak. Memberkati lagi. Ada amin ya? Ini suami-suami bertobat nih sama istri-istri. Bertobat bareng. Jangan saling tunjuk. Tuh mah, bertobat mah. Nanti istrinya, Pah disuruh bertobat kau. Bukan, dua-duanya. Ya, kalau udah bertobat bareng, nah baru enak. Ingat, nanti keturunanmu akan nurun kamu. Kalau kau nggak berubah, anak istrimu lihat aja nanti. Kita yang harus berubah dulu. Ingat, kita harus rindu mendengar suara Tuhan. Mulai berubah, saudara. Jangan suara dunia kau dengarkan terus. Gosip ini, gosip itu, pembunuhan, dan sebagainya. Ya, katakan sama Tuhan begini, ku rindu selalu mendengar suaramu Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka, agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Katakan dengan tulus, saudara, ku rindu. Roh Kudus berikan hati peka, agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Aku sebagai tanah liat, aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku, selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan. Saudara, waktu kita tidak banyak.
terutama yang umurnya sudah di atas 50 tahun ya. Umur kita tidak banyak sisa waktu yang ada. Oleh sebab itu cepatlah berubah. Mulai sekarang. Jangan anggap ini perkataan saya, ini firman Tuhan. Kalau tidak mau ya saudara rugi sendiri. Ya. Hidup cuma satu kali, pilihan ada di tangan kita. Kita mau dibentuk Tuhan atau tidak? Kita mau mencari kebenaran atau tidak? Kita mau haus dan lapar akan kebenaran atau tidak? Semuanya terserah kita. Saudara mau pagi-pagi ke sini atau tidur di rumah yang enak, mumpung hari Minggu, kan tergantung kita masing-masing kan? Makanya kita bersyukur juga kalau hari ini ada teknologi online. Sehingga saudara-saudara kita, umat Tuhan dimanapun berada bisa mendengar. Meskipun lewat online ya, sama saja saudara. Yang penting saudara taat, mengaminkan dan melakukannya. Karena amin jangan bukan di mulut saja, harus melakukannya. Amin, saudara? Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka, agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku, selembut kasih-Mu Yesus. Ku berjalan di jalan. Aku sebagai tanah liat, jemaat saja. Sebagai tanah liat, aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku, selembut kasih-Mu Yesus. Ku berjalan di jalan. Saudara sekalian, kalau kita masih punya kesempatan berapa tahun itu, berubahlah saudara. Jangan keraskan hatimu. Engkau bisa berubah. Jangan tunda untuk berubah. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Buka dirimu, buka hatimu, buka pikiranmu. Jangan tegar tengkuk. Jangan merasa sudah benar. Periksa kembali apa yang kau mengerti. Kalau itu membuat engkau mencari Tuhan lebih lagi, itu benar. Periksalah Alkitab-Mu itu. Jangan segala sesuatu pakai pikiranmu sendiri. Lupakan dosamu di masa lalu. Tuhan tidak berperkara dengan masa lalumu. Tuhan berperkara dengan masa depanmu. Berubahlah. Berikan dirimu ke masa depan untuk bersama Tuhan selamanya. Sebab tiada yang mustahil bagi Tuhan. Bangkitlah saudara, Tuhan memanggil engkau agar hidup dalam kebenaran sebagai anak-anak Allah. Amin ya semua. Jadikan dirimu bejana di tangan Tuhan. Aku sebagai tanah liat Tuhan. Katakan dengan tulus saudara. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela
berjalan di jalan-Mu. Ku berjalan di jalan-Mu. Engkau bentuk kami sebagai bejana di tangan-Mu. Kami mau serahkan hidup kami ke tangan-Mu Tuhan sebagai penjunan kami. Kami tidak mau menjadi bejana yang rusak. Bentuklah kami Tuhan. Kami mau mengerjakan apa saja yang Kau kehendaki. Kami mau bayar harganya berapapun Tuhan. Biarlah pagi ini menjadi titik balik bagi kami semua. Sehingga kami boleh tinggal landas dari kehidupan kami yang lama. Terbang tinggi bersama Tuhan. Terima kasih untuk gereja-Mu di tempat ini. Engkau berkati channel GSKI Peak. Engkau berkati channel pribadi hamba-Mu juga. Engkau berkati channel Truth.id. Semua channel milik-Mu Tuhan. Agar banyak manusia dijangkau dan mereka mengenal Engkau lebih baik dan lebih benar. Ampuni segala kesalahan kami selama ini. Tapi kami percaya pagi ini kami mengalami perubahan yang dahsyat. Sebab tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita angkat tangan kita. Kami sambut segala berkat. Berkat jasmani, berkat rohani. Turun atas kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut. Dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto. Secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.